Bayangin lu tinggal di negara yang setiap hari ada uang suapnya di mana-mana. Abi Pertamina. Gua sering ngejek-ngejek orang di pom bensin. Motor doang bagus, pakai Pertalite lah gua. Mirda aja pakainya pertama, gak ngantri lagi, wes. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax, yang kita dapat adalah Pertalite oplosan dengan versi tanpa antri. Siapa lagi kalau bukan Pertamina biang keroknya? Jadi kita mau isi bensin di Malaysia yang katanya harga bensin di sini tuh murah banget. Di sini tuh pom bensin ada 3. Yang pertama Petronas, terus ada Shell. Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah Kalau memang tidak bisa menghadirkan kualitas yang terbaik dan juga harga terjangkau, hapuskan saja, bubarkan saja Pertamina ini, serahkan kepada Petronas Malaysia, kata Bapak Menteri DPR di Parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang sebuah korupsi Pertamina yang katanya dioplos. Bahkan ada juga sebuah kereta yang memang mengisi Pertamax dan ternyata yang dia beli bukan Pertamax. Kalau dekat Malaysia yang dikatakan Pertamax itu mungkin apa ya? Aku kurang paham kalau tentang minyak-minyak ya dekat Malaysia ini para sahabat. Yang tahu Mas Farhan itu ada Shell, ada Petronas, dan apa lagi ya? Kalau tentang beli-beli minyak itu Mas Farhan kurang tahu karena Mas Farhan dekat Malaysia itu tidak mempunyai motor, tidak mempunyai kereta macam itu karena warga asing atau pekerja yang memang bekerja dekat Malaysia itu tidak dibenarkan untuk mengemudi di Malaysia para sahabat. Jadi kita taati peraturan yang ada. Mungkin kalau sekelas apa ya, Pertalite itu mungkin sekelas RON lah macam itu para sahabat dan teman-teman. Atau teman-teman tahu sekelas Pertamax itu boleh komen dekat bawah. Dan malangnya di Indonesia ini malah dioplos dengan Pertalite yang harganya murah yang disubsidi oleh pemerintah. Kebanyakan orang itu kalau tak mau beratur, kalau karena yang barang-barang subsidi itu mestinya beratur panjang para sahabat. Makanya harganya lebih murah, banyak orang yang minat untuk mengisi Pertalite itu. Dan kalau yang Pertamax itu harganya lebih atas, lebih mahal karena bukan barang kawalan subsidi. Dan makanya di situ bagi orang-orang kaya kalau mau beli dengan cepat itu harus beli Pertamax macam itu. Tapi nyatanya yang Pertamax itu dioplos dicampur dengan Pertalite yang subsidi itu para sahabat, yang itu kualitasnya rendah dengan kualitasnya juga murah. Mungkin dari dulu kan ada sampai di ruang parlemen di DPR itu mengatakan kalau tidak bisa menghadirkan BBM kualitas yang bagus dan juga harga yang murah, bubarkan saja Pertamina. Kan ada kemarin ada narasi seperti itu. Mungkin itu sudah tercium aroma-aroma korupsinya baru terbongkar sekarang para sahabat. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Ternyata Pertamax dari tahun 2018 hingga 2023 adalah Pertalite oplosan. Kenapa sih hal sebesar ini harus bohong? Emang benar. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax, yang kita dapat adalah Pertalite oplosan dengan versi tanpa antri. Siapa lagi kalau bukan Pertamina biang keroknya? Kasus ini telah diungkap Kejaksaan Agung yang merugikan negara 193,7 triliun rupiah. Permainan blending atau oplosan Pertalite jadi Pertamax secara masif ini adalah salah satu penyebab BBM di Indonesia melambung tinggi harganya. Modus operasi korupsinya ini bikin kaget semua pihak. Pasalnya, para oknum pelaku mengirimkan bensin Pertalite ke depo, dan di depo Pertalite ini di blending atau dicampur bahan lain, sampai mirip Pertamax.
Realitanya, senyawa BBM hasil blending malah merusak mesin kendaraan bermotor jenis apapun. Banyak kasus dari mogok hingga turun mesin akibat menggunakan Pertamax oplosan ini, yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2023. Namun masyarakat tidak perlu khawatir. Untuk periode 2024 hingga sekarang, tidak akan ada lagi BBM oplosan di depo-depo SPBU, karena 7 aktor di balik mafia BBM Pertamina telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Yang salah satu di antaranya adalah anak dari Raja Minyak di Indonesia. Kita pasti marah atas terbongkarnya kasus ini, karena satu-satunya tindakan korupsi yang efeknya dirasakan langsung oleh masyarakat keseluruhan. Mimin ada satu pertanyaan besar, di mana orang-orang yang kemarin teriak-teriak kalau Presiden Prabowo itu cuma omon-omon doang. Apakah mata mereka tidak bisa melihat kalau kasus korupsi lagi dibabat habis satu persatu? Kemarin dalam satu hari aja, ada 3 kasus korupsi besar yang terbongkar. Pertama, kasus korupsi PT Timah. Kedua, kasus korupsi impor gula. Ketiga, kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Anehnya, kenapa banyak yang tidak mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah saat ini? Apakah mereka mendukung para koruptor? Seperti para 7 tersangka ini, yang mengelak telah mengoplos Pertalit sebelum ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Namun, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Ditemukannya fakta bahwa RS selaku Dirut Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran terhadap pembelian RON 92. Jadi kalau RON 92 itu kan itu yang kita ketahui pertama. Tetapi barang yang datang itu di bawah RON 92. Nah, ada yang 88 misalnya. 88 itu berarti premium, 90 Pertalite. Nah, oleh karenanya sekarang penyidik sedang fokus juga apakah dari sisi pembayaran yang tidak sesuai dengan barang yang datang ini. Kasus korupsi dari Pertamina, rugiin negara 197 triliun. Bukan negara doang, tapi masyarakat, lu dan gua juga. Bayangin, dari tahun 2018 sampai 2023, selama ini kita itu kena tipu sama orang-orang ini. Jadi selama ini kalau kita ngisi Pertamax itu sebenarnya cuma Pertalite yang dioplos. Bedanya cuma 2.000 sampai 3.000-an. Tapi ini sama aja kayak lu ngisi Pertalite cuman versi premiumnya, yaitu nggak ngantri. Dan lu tahu pelakunya itu sebenarnya ada 7. Cuman yang kehighlight di berita cuman 1 orang yang nggak pakai masker. Masih ada 6 lagi. Cari keluarganya, cari akunnya, bongkar deh. Ya, lu bayangin dari 2018 sampai 2023 berapa kali lu ngisi bensin? Berapa banyak uang kita dari seluruh masyarakat Indonesia yang berhasil dikorup sama dia? Lo tahu cara mainnya? Mereka bilang ke pemerintah bahwa minyak dalam negeri itu tidak mencukupi untuk seluruh masyarakat, harus impor. Nah, diimpor juga main lagi tuh. Kurang ajar memang. Sekarang kita tanya ke Pertamina, kan di berita-berita munculnya merugikan negara sampai 197 triliun kurang lebih. Itu buat negara. Masyarakat, ganti ruginya apa? Bensin gratis kah? Buat seluruh masyarakat Indonesia potongan harga, atau harga BBM diturunin dulu? Kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Sampai 6 tahun ke depan berarti harga bahan bakar harus diturunin dong. Mana tuh kemarin pejabat yang bilang nasionalis gara-gara kabur aja dulu. Nih Pak, gimana nggak kabur aja dulu ngelihat negara kayak gini? Yang nggak nasionalis siapa? Teman-teman Bapak yang dia sana yang ngejabat itu, atau kayak ketangkep gini, atau masyarakat yang kabur pengen ngidupin keluarganya. Makan tuh nasionalis. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa loh minta pertanggungjawaban dari Pertamina karena kita konsumen merasa dirugikan. Nanti nih udah kayak gini tiba-tiba kena vonisnya cuma 1 tahun, cuma 2 tahun, ngerugiin dari 2018 sih. Ini seluruh masyarakat Indonesia ini kena efek gara-gara BBM naik ini gara-gara 7 orang ini. Udah pakai korupsi, pakai ngeribetin buat pakai scan barcode, tai kucing. Giliran orang ngoplos bensin di pinggir jalan ditangkep, ini ngoplos untuk 1 negara. Terus apa sekarang bisa kita lakuin Mbak Ikram? Ya, apa? Sanksi sosial doang yang bisa kita kasih. Kita mau ngelawan hukum mereka kan begini, lo tahu. Ya paling cari info keluarganya, cari info hartanya, apa aja yang dia pernah lakuin, bongkar aib-aibnya. Gue yakin netizen Indonesia jauh lebih pintar dibandingkan gue untuk nyari aib-aib dari 7 pelaku ini. Kalau lo punya pendapat lain, coba komen di bawah.
Jadi kita mau isi bensin di Malaysia yang katanya harga bensin di sini tuh murah banget. Di sini tuh pom bensin ada 3. Yang pertama Petronas, terus ada Shell, dan yang terakhir ada Petron. Kita langsung isi aja di Petronas yang paling banyak di sini, dan rakyat Malaysia itu bangga sekali sama Petronas. Apalagi ada logo Petronas di mobil F1. Sebenarnya sih bensin kami itu masih banyak. Harga bensin di sini tuh RON 95 itu 2,05 ringgit aja, atau setara dengan Rp7.200. Dan RON 97 itu agak mahal di 3,83 ringgit atau sekitar Rp13.800. Sebenarnya mobil kami itu nggak boleh isi RON 95 karena subsidi. Tapi di Tawab ini tidak jual RON 97. Jadi kami izin dengan petugas untuk isi RON 95 yang bersubsidi. Kereta yang kami pakai sebenarnya tidak butuh RON 95 karena minimum RON 92 saja sudah cukup. Tapi di sini tidak ada bensin RON 92, apalagi RON 90. Lantas apa ada perbedaan ketika diisi BBM Malaysia? Ya mesin terasa sedikit lebih responsif lah. Tapi kalau untuk kehematan ya kurang lebih sama aja. Gimana? Tertarik isi bensin di Malaysia? Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Ini dilihat menerusi satu perkongsian video yang tular di TikTok. Dapat dilihat pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negara mereka sendiri. Bahkan mereka juga turut mengakui Malaysia dikira sebagai pesaing yang menakutkan dalam mendapatkan pelaburan besar dari luar negara. Malah mereka juga berhasrat jika negara Thailand mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara ini, pasti akan menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti apa yang berlaku kepada negara Malaysia. Mana tidaknya Malaysia berjaya mengikut sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di sini. Dalam pada itu, mereka turut membandingkan jumlah dana pelaburan yang diterima antara negara Malaysia dan Thailand. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan sekitar 1.7 juta ringgit sehingga 43 juta ringgit, sementara di Thailand hanya berjumlah 1.4 juta sehingga 25 juta ringgit atau paling rendah 862,200 sahaja. Selain menjadi hub kecerdasan buatan di sini, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Malaysia kini dilihat sebagai harta karun dalam dunia teknologi dengan beberapa tahun ke belakang ini telah berjaya menarik beberapa pelaburan daripada syarikat teknologi terbesar dunia yang berpusu-pusu membina pusat data dan teknologi kecerdasan buatan AI di sini. Indonesia pula kata langkah Malaysia ini sangat positif untuk industri tempatan selepas laporan PNS Intelligence meramalkan pertumbuhan pesat harta karun dalam sektor ini dijangka mencecah 2.94 trilion menjelang 2030. Kalau dahulu Virginia Utara di Amerika Syarikat dianggap sebagai pasaran pesat data terbesar di dunia, bagaimanapun dengan permintaan yang semakin meningkat, rantau ini tidak mampu lagi memenuhi semua keperluan syarikat teknologi besar. Disebabkan itu, Malaysia telah dianggap sebagai destinasi utama bagi syarikat-syarikat ini untuk datang dan bekerjasama dalam membina pesat kemudahan yang menampung teknologi dunia moden. Lokasi Malaysia yang berhampiran dengan Singapura juga merupakan salah satu faktor utama kenapa syarikat-syarikat ini ingin melabur di Malaysia. Ranggu Salgami, Ketua Pegawai Eksekutif Preston Digital Group berkata bahawa pembinaan kemudahan pusat data di Johor bukan sahaja untuk keperluan tempatan tetapi juga untuk keperluan AI di peringkat global. Pertumbuhan pesat industri pusat data dan teknologi AI akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu pusat utama yang akan membangun dalam masa terdekat. Ini juga membuktikan bahawa ruang kepada syarikat startup tempatan untuk mengambil bahagian dalam industri yang semakin berkembang dengan tumpuan yang lebih besar kepada inovasi masa depan yang lebih baik sambil memanfaatkan bakat baharu yang ada di Malaysia. Jika orang luar pun ada cemburu dan bangga dengan pencapaian Malaysia, seharusnya sebagai rakyat Malaysia kita harus bersyukur dan turut berbangga di atas pencapaian luar biasa kerajaan ketika ini. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita.
Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan banyak kereta-kereta yang sekelas-kelas mewah, punya orang kaya dekat Indonesia itu rusak karena kecewa membeli Pertamax yang dicampur dengan Pertalite bahan subsidi yang rendah kualitasnya dan juga murah macam itu. Malah dicampur dengan barang Pertamax yang katanya Pertamax turbo ada. Kalau Mas Farhan itu nengok dekat Indonesia, yang Mas Farhan tahu itu dulunya bensin, bukan dikatakan Pertalite macam itu. Bensin itu warnanya kuning, setahu Mas Farhan dulu waktu Mas Farhan masih budak-budak lagi, masih menggunakan yang bensin namanya itu, yang kuning warnanya. Tapi entah kenapa ditukar dengan Pertalite itu, yang kuning itu dihapuskan macam itu para sahabat. Jadi kalau yang Pertalite itu warnanya hampir sama-sama dah, hampir apa ya, hijau-hijau agak keruh macam itu. Tapi kalau yang pertama gitu hijaunya itu pekat para sahabat, hijaunya pekat. Boleh dibedakan lah karena di situ yang pertama itu pekat, yang Pertalite itu tak terlalu pekat macam itu hijaunya para sahabat. Tapi tak tahulah kenapa dan sekarang ini sudah terjadi dari 2018 baru ketemunya di tahun 2023 katanya. Tapi kok kenapa kok sampai kok baru sekarang yang terungkap macam itu para sahabat dan teman-teman yang kena tangkap sekarang ini, katanya ada 7 pelaku tentang korupsi ini. Kenapa Indonesia ini mau jadi negara maju sampai kapan kalau masyarakatnya dan juga pemimpinnya tidak mau dirubah mindsetnya untuk meniru negara-negara yang sudah maju para sahabat. Dan ada juga yang berkomentar dekat kolom komentar Mas Farhan tentang beras, katanya dekat Malaysia itu apa ya, katanya beras itu sudah habis, beras sudah banyak berebut beras itu. Mas Farhan ketawanya itu kebahak-bahak. Nanti next video Mas Farhan akan bahas tentang beras itu, katanya Malaysia itu kehabisan beras para sahabat. Dan mungkin videonya sampai di sini tentang Pertamina ini, gimana mau jadi negara emas di tahun 2045, yang katanya Indonesia menjadi negara emas di tahun 2045 kalau masih pejabat-pejabatnya masih akalnya tidak dirubah untuk mindset-mindsetnya ini masih korupsi-korupsi semua para sahabat. Jadi jangan haraplah untuk menjadi negara emas di tahun 2045, malah menjadi negara Indonesia cemas nanti para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.